Seorang mahasiswi asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dibunuh kekasihnya sendiri di lokasi wisata air terjun, Saudara. Tantri Yulaila Tanjung, yang tahun ini genap berusia 20 tahun ini, merupakan putri tunggal dari pasangan suami istri Suyadi Tanjung dan Eli. Keluarganya tinggal di Jalan Handayani Huta 5, Nagori Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tantri Yulaila Tanjung, yang sehari-hari biasa disapa Yulia ini, adalah mahasiswi semester 6 Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sosoknya ini dikenal sebagai anak yang rajin, baik, patuh dan gak neko-neko. Sementara di kampus tempatnya kuliah, Yulia ini dikenal sebagai sosok yang baik dan asik juga katanya. Yulia setiap hari dengan semangat berangkat dan pulang kuliah dengan mengendarai motor kesayangannya yakni Honda Vario 125 warna hijau, pemberian dari orang tuanya. Hari itu, Senin 10 Juli 2023 pagi, seperti biasa Yulia ini masih sempat mengantarkan sang ibu ke tempat kerjanya. Namun, siang harinya ketika sang ibu telah pulang ke rumah, Yulia ini sudah gak ada di rumah. Bahkan hingga sore harinya ternyata Yulia tak kunjung pulang juga. Orang tua Yulia ini awalnya berpikir mungkin sang anak ini pergi kuliah gitu ya, seperti biasa, dan belum pulang saja. Mereka sudah coba menghubungi ponselnya, tapi sudah gak aktif lagi, termasuk WhatsApp-nya. Suyadi Tanjung sang ayah lalu coba menghubungi beberapa teman kuliah Yulia. Namun menurut teman-temannya Yulia ini sudah berpamitan pulang sejak habis zuhur usai kerja kelompok mereka selesai. Nah, di saat keluarga ini sedang kebingungan lantaran tidak bisa menghubungi Yulia, mereka lalu malah dikejutkan saat akun Facebooknya Yulia ini sempat aktif sebentar. Tapi bukan ngasih kabar ya. Dari akun tersebut hanya mengirim pesan ke salah seorang kerabat Yulia, di mana isi pesan tersebut meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Dan si pengirim pesan menyebutkan jika Yulia dalam keadaan baik-baik saja. Belum sempat dibalas. Sudah gak aktif lagi, itu akun FB-nya. Kedua orang tua Yulia yang semakin kelimpungan dan khawatir, karena Yulia gak pulang-pulang juga sampai malamnya, kemudian melaporkan kehilangan Yulia ini ke Gamot setempat, atau sebutan untuk ketua RT setempat, dan dilanjutkan laporan ke Polsek setempat. Berita hilangnya Tantri Yulaila Tanjung alias Yulia pun turut disebarkan oleh teman-teman kampusnya via media sosial ketika itu. Dalam masa pencarian dan penyelidikan atas hilangnya Yulia ini, salah satu kerabat dari Yulia sempat melihat motor milik Yulia dipakai oleh seseorang yang diketahui bernama Arya Lesmana. Jadi nggak sengaja si kerabat ini melihat motor Yulia ini melintas gitu ya, dipakai oleh seseorang. Arya Lesmana ini adalah pemuda berusia 20 tahun, berasal dari Labuhan Batu, namun sejak beberapa tahun terakhir memang merantau di Simalungun. Arya ini diketahui sehari-harinya tinggal di sebuah tempat kos yang tak jauh dari rumah keluarga Yulia tinggal. Tepatnya, Arya Lesmana ini tinggal bareng-bareng dengan beberapa temannya di Jalan Cempaka Bawah, Nagori Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Dari keterangan beberapa teman Arya diketahui, jika Arya ini sering kerja serabutan di sebuah pabrik tahu yang ada di daerah Kecamatan Siantar. Jadi kerjanya ini nggak tetap ya, kadang kerja kadang enggak gitu. Dan katanya ia juga merupakan anak broken home. Keluarganya tinggal di rantau perapat dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Arya ini. Nah, karena mulai dicurigai, polisi lalu mulai mencari Arya nih. Tapi beberapa hari pemuda ini juga tak pulang ke tempat kosnya. Hal ini tentu saja membuat polisi semakin merasa curiga. Hingga tiba pada Sabtu dini hari, 15 Juli 2023. Sekitar pukul 00.30, begitu polisi mengetahui si Arya ini sudah pulang ke tempat kosnya, petugas juga segera menjemput Arya ke tempat tinggalnya di Jalan Cempaka Bawah ini. Di rumah kos tersebut, polisi juga menemukan motor milik Yulia yang sudah ditempeli stiker untuk mengelabui petugas. Dalam interogasinya, akhirnya Arya yang tak bisa mengelak lagi kemudian mengakui jika sebenarnya Tantri Yulaila Tanjung alias Yulia sudah dihabisinya dan dibuangnya.
Arya Lesmana mengatakan jika dia dan Yulia adalah mantan kekasih. Mereka sempat berpacaran selama 1 bulan pada Oktober 2022 hingga November 2022, lalu putus dan hilang kontak cukup lama. Jadi ceritanya, pada 1 Juli 2023, Arya iseng mengirim komentar atau tanggapan di story IG milik Yulia, yang kemudian dibalaslah oleh si Yulia. Nah, dari sanalah, komunikasi yang sudah sempat terputus cukup lama, kembali terjalin hingga berlanjut ke nomor WA. Hari Minggu, 9 Juli 2023, Arya rencananya ingin mengajak ketemuan Yulia pada keesokan harinya Senin, 10 Juli 2023 sekitar pukul 10 pagi, dan langsung disetujui oleh Yulia ketika itu. Pada keesokan harinya sesuai rencana, Yulia ini lalu menjemput Arya di daerah Rambung Merah Pematang Siantar dengan mengendarai motornya Honda Vario 125 warna hijau. Dalam pertemuan itu, mereka ini kemudian sepakat nih untuk menuju ke pemandian air terjun Afdeling 3 yang berada di Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Setibanya di lokasi yang jalannya menurun, Arya ini menyuruh Yulia untuk jalan duluan di depannya. Saat itulah, Arya mengambil sebongkah batu cadas dan memukulkannya ke arah kepala dan leher Yulia, hingga membuatnya terjatuh dan berteriak minta tolong. Namun dengan cepat Arya kembali mengarahkan batu itu ke wajah dan lehernya, hingga mahasiswa yang belum lama merayakan hari ulang tahunnya itu pun tak berkutik lagi. Setelah memastikan si mantan pacar telah tiada, Arya lalu mengambil ponsel dan motor milik Yulia, bergegas meninggalkan lokasi. Setelah mengakui semuanya, polisi lalu meminta pada pemuda berusia 20 tahun itu untuk menunjukkan lokasi mayat Yulia dibuangnya. Hingga akhirnya Sabtu pagi 15 Juli 2023, petugas gabungan dari Polsek Dolok Merawan yang berkoordinasi dengan Polres Tebing Tinggi bersama Arya Lesmana si pelaku sebagai penunjuk jalan, akhirnya berhasil menemukan Tantri Yulaila Tanjung alias Yulia di sebuah jurang dekat air terjun Afdeling 3 yang berada di Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ketika ditemukan, Yulia ini masih mengenakan pakaian lengkap ya, dengan kondisi yang sudah mulai berbau. Tak jauh dari tempatnya ditemukan, polisi juga mendapati sebuah helm berwarna hijau yang diyakini milik Yulia dan sebongkah batu cadas yang diduga digunakan oleh si pelaku untuk menghabisi nyawa gadis malang itu. Tantri Yulaila Tanjung, mahasiswi semester akhir yang sempat menghilang selama 5 hari itu, akhirnya pulang ke rumah. Hanya saja sayangnya, Yulia kali ini pulang dalam keadaan sudah tak lagi bernyawa. Usai dilakukan pemeriksaan serta autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, jenazah malam itu juga langsung dipulangkan ke rumah duka di Jalan Handayani Huta 5 Nagori Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dan malam itu juga, Sabtu 15 Juli 2023, jenazah Yulia dimakamkan di TPU setempat. Pihak keluarga Yulia mengaku tidak mengenal sosok Arya Lesmana. Mereka meyakini jika semua memang sudah direncanakan oleh pelaku dengan tujuan untuk menguasai harta benda milik Yulia. Sementara dari pengakuan Arya Lesmana, jika motifnya melakukan perbuatan keji itu pada Yulia, lantaran ia masih merasa sakit hati karena saat berpacaran dengan Yulia dulu, hubungan mereka ini ditentang oleh keluarga Yulia dengan alasan latar belakang Arya yang tidak jelas dan tidak memiliki pekerjaan tetap katanya. Karena itu, ia lalu tidak menyia-nyiakan kesempatan di saat bisa komunikasi lagi dengan Yulia. Terbersitlah niatan untuk merampas harta benda berharga milik mantan pacarnya itu demi membalas sakit hatinya. Lalu disusunlah rencana, yakni dengan mengajak ketemuan hingga terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Lalu disusunlah rencana dengan mengajak ketemuan hingga terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Berhubung peristiwa ini terjadi di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, maka penanganan kasus ini dilimpahkan ke Polres Tebing Tinggi dan Pengadilan Tebing Tinggi. Dalam prosesnya, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa sweater warna abu-abu, sebuah helm warna hijau, 1 bongkahan batu, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hijau milik almarhumah Tantri Yulaila Tanjung alias Yulia. Arya Lesmana, pria berusia 20 tahun ini dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman atau penjara seumur hidup
atau penjara selama 20 tahun. Nah, karena kasus ini masih dalam proses penanganan, jadi belum tahu ya berapa lama vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Terima kasih waktu kalian, jaga diri ya, see you.